Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 atau 3 Mei, saya lupa, 2024, saya dan anak saya, Mazia As-Sakofi, berkunjung ke rumah anak surga yang beralamat di Kelurahan Bangtayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Rumah anak surga ini secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Al-Fatihah. Apa sih rumah anak surga itu? Rumah anak surga ini ialah tempat tinggal gratis bagi bayi terlantar. Bayi yang diasuh di sini, di rumah anak surga ini, merupakan bayi yatim piatu atau dari orang tua duafa yang kehilangan maupun ditelantarkan oleh orang tuanya. Nah, rumah anak surga hadir untuk memberi perlindungan, perawatan, dan pengasuhan. Masya Allah, mulia sekali ini tugasnya. Rumah anak surga ini juga untuk bayi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, korban perceraian, hingga bayi yang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya. Di rumah anak surga ini ada 2 jenis kategori bayi. Pertama, bayi yang dititipkan hingga 5 tahun karena beberapa faktor seperti ekonomi, KDRT, perceraian, kehamilan tidak diinginkan atau KTD, dan sebagainya. Yang kedua, bayi yang diserahkan, maka sepenuhnya diserahkan ke rumah anak surga. Bayi kategori ini yang bisa diadopsi, namun harus mengikuti regulasi dan persyaratan yang ketat. Dalam kunjungan kami ke rumah anak surga ini, kami diterima langsung oleh manajernya sendiri, yaitu Mbak Melisa. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dapat mendapat jawaban yang tegas, jelas. Kesan saya melihat dari administrasinya, pengasuhan bayi, makanan bayi, pendidikan bayi, sampai masalah mental spiritual bayi, diperhatikan betul-betul. Jadi kesimpulan saya, rumah anak surga ini dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga muda yang cekatan dan pintar, juga amanah, insya Allah. Ide siapa sih Mbak Malisa rumah anak surga ini didirikan? Kata saya kepada Mbak Malisa. Idenya dari Bapak pimpinan Yayasan Al-Fatihah. Beliau tersentuh hatinya melihat fenomena banyaknya aborsi dan bayi-bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Beliau tidak cukup hanya iba dan kasihan, tapi beliau wujudkan dalam amal nyata untuk membantu meringankan orang tua yang karena berbagai sebab sehingga tidak dapat mengurus bayinya. Sementara ini ada berapa anak, Mbak? 25 jawabnya. Sebetulnya ada banyak bayi yang akan diserahkan di rumah anak surga ini, tapi sementara ini kami batasi hanya menerima 25 bayi agar kami dapat mengasuh bayi secara maksimal. Ada berapa tenaga? Tanya saya lagi kepada Mbak Melisa. Ada 15 pengasuh bayi. Nah, dan mereka itu ibarat ibu kandungnya sang bayi. Dan 3 bidan yang setiap saat memeriksa kesehatan bayi. Belum lagi tenaga untuk masak, menyiapkan makanan, mencuci, dan lain-lain. Dan hebatnya, ke-15 pengasuh ini masih gadis semua. Tapi mereka sudah dibekali atau disekolahkan dengan ilmu-ilmu mengasuh, menjaga, dan merawat bayi. Misalnya ada bayi yang suka rewel, bagaimana cara menenangkannya, kalau ada yang sakit, bagaimana penanganannya, bahkan cara menghibur bayi-bayi dan mengajari doa-doa setelah bayi usia 1 tahun, itu pun juga diajarkan. Allahu Akbar. Wah, bahagia sekali suami yang dapat istri dari tenaga-tenaga rumah anak surga. Enggak perlu khawatir lagi untuk ngurusi anak-anaknya, seloroh kami kepada Mbak Malisa. Mbak Malisa, manajer rumah anak surga ini cuma senyum. Kami sempat juga memegang-megang bayi yang diasuh. Semuanya tampak sehat-sehat. Lebih jelasnya, ikuti wawancara kami dengan Mbak Melisa selaku manajer rumah anak surga.
Lalu apa di sini? Manajer Rumah Anak Surga. Manajer Rumah Anak Surga ya. Alamatnya mana di sini? Untuk alamatnya di Mengetahui Kulon, Pak. Iya, Mengetahui Kulon, terus di Komplek 216C. Di Gendut. Kalau sekarang ada anak berapa? Untuk jumlah anak di sini ada 25 bayi. Dengan jumlah itu kapasitasnya 25 atau bisa masih tambah lagi? Kalau sebenarnya sih ini ya Pak, yang mau nitipin sebenarnya banyak, masih banyak, cuman kami stop dulu di 25 bayi, di 25 karena kan juga melihat SDM-nya, terus melihat dari kapasitas bangunannya juga gitu. Jadi kami stop di 25. Sesuaikan dengan ya, fasilitas yang ada di sini dan tenaga. Ya. Karena ingin kita menerima betul-betul memberikan suatu pelayanan yang maksimal. Ya. Lebih baik dibatasi. Gitu ya. Nah, untuk 25 bayi itu yang mengurusi itu berapa orang? Untuk 25 bayi ada ini sih Pak, 15 pengasuh dan juga ada 3 bidan. Bidannya berapa? Iya, 3. Nah, pengasuh itu tugasnya untuk membuatkan makanan atau menidurkan. Ya semuanya sih Pak. Kalau untuk bagian mencuci pakaian, terus untuk ya menata peralatan bayi itu kan ada bagiannya sendiri, ada ibu dapur. Cuman untuk pengasuh itu tugasnya ya biar fokus ke bayi gitu, ya membuatkan susu, terus juga menyuapkan makanan juga gitu, memberikan empati, terus juga memandikan, menggantikan popok, menidurkan bayi gitu. Jadi fungsinya seperti ibu bener-bener ya. Mungkin juga kalau nggak bisa tidur dinyanyi-nyanyikan dulu. Dinyanyikan, digendong. Kemudian di sini itu batas maksimalnya sampai berapa bulan atau berapa tahun? Untuk batas maksimal penitipan di sini 5 tahun Pak. 5 tahun. Ya. Jadi setelahnya itu kalau setelah 5 tahun harapannya karena anak kan fitrahnya lebih baik kembali ke kedua orang tua kandung ya, gitu ya. Setelah 5 tahun harapan kami orang tuanya bisa mengambil gitu. Yeah. Nah kalau tidak bisa mengambil itu ya kami asuh hingga dewasa. Insyaallah. Termasuk pendidikannya. Yeah. Itu yang nanggung sini sampai dewasa. Yeah. Kalau misalnya anak itu mau diambil oleh orang, boleh nggak? Untuk diambil dalam artian adopsi? Iya, diasuh oleh orang lain gitu. Kalau untuk diasuh, sebenarnya kami boleh, tapi kan karena untuk pengasuhan anak itu kan harus ada legalitas adopsi ya Pak ya. Ya, diadopsi lah katakan seperti itu. Harus proses hukum seperti itu. Nah, untuk saat ini kami baru ini Pak, ya mengajukan untuk proses legalitas adopsi. Cuman kan untuk pengajuan itu juga nggak gampang, harus minimal 5 tahun berproses dulu untuk yayasannya, baru kita bisa mengajukan seperti itu. Oh, iya. Kan mungkin ada bayi yang terlantar gitu. Nah, bayi yang terlantar itu bagaimana? Misalnya kita mau menghubungi orang tuanya atau itu bagaimana lah kalau ceritanya kalau bayi ada yang bertanggung jawab sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada orang menemukan bayi terus kemudian dibawa ke sini, itu yang bertanggung jawab selanjutnya siapa? Ya, jadi saya jelaskan Pak, untuk terkait di sini itu sebenarnya semuanya identitasnya jelas gitu. Oh gitu. Jadi terkait nasabnya juga jelas, karena kan ini ya sebenarnya berbagai faktor ya Pak untuk bayi yang dititipkan di sini, karena ada faktor yang perceraian, korban perceraian dari kedua orang tua, terus ada yang karena ekonomi gitu. Jadi orang tuanya kelilit hutang, terus anaknya dititipkan di sini ada gitu. Terus ada yang anaknya itu dari bapaknya kena narkoba di penjara, terus ibunya karena masih menanggung satu anak yang masih kecil, nah itu ada juga dititipkan di sini gitu. Jadi
berbagai faktor, dan juga misalkan ada anak yang terlantar gitu, memang benar-benar dibuang orang tuanya terus dibawa ke sini, kami akan bawa ke dinas sosial dulu. Oh. Iya, jadi kalau dinas sosial menyetujui untuk kami asuh. Cuman kalau tidak ya berarti biar kami berikan ke dinas sosial bagaimana baiknya. Termasuk misalnya ada orang pacaran sampai hamil, Iya. terus kemudian oleh pasangannya itu karena masih kuliah atau apa dititipkan di sini. Itu kan ya juga jelas walaupun toh hubungan itu tidak jelas, itu bisa diterima ya. Kalau yang hamil di luar nikah itu dari pihak keluarga harus mengetahui. Oh, Ya, jadi keluarga. keluarga- Kan itu biasanya malahan disembunyikan. Ya, misalnya bapak dari kedua orang yang telah berbuat itu, bagaimana mau dihubungi wong? Dia sebetulnya dititipkan di sini itu, ya karena ingin aibnya itu tidak terbongkar. Nah itu diterima enggak? Tapi kalau alhamdulillah di sini untuk yang ini ya Pak ya, istilahnya berhubungan di luar nikah terus dititipkan di sini karena sembunyi-sembunyi, kami ini sih Pak belum menerima gitu, tidak menerima ya, karena kan juga kalau misal pun kami terima itu pun dari pihak keluarga pokoknya semuanya baik, kedua orang tua dari ibu bayinya, terus kedua orang tua dari ayah bayinya itu harus tahu, sama-sama tahu. Jadi semua keluarga harus tahu. Nah, jadi bukan pelakunya aja ya, Iya. tapi kedua orang tua masing-masing harus tahu. Ya. Kebanyakan yang menitipkan bayi ini motivasinya apa? Apa? Karena tadi ya sudah disampaikan, kebanyakan apa? Faktor ekonomi atau perceraian. Kebanyakan sih faktor ekonomi Pak. Ya. Oh. Jadi faktor ekonomi ya yang berujung ke perceraian sih, Iya. sebenarnya gitu ya. Sebenarnya di sini ada beberapa yang karena faktor ekonomi, tapi kedua orang tuanya baru proses cerai gitu. Jadi belum secara resmi bercerai. Nah, nanti yang berhak misalnya mau ngambil itu ibu atau bapak yang sudah bercerai. Nah itu kan nanti dari ini ya, kekuatan hukum dari kedua orang tuanya bagaimana jadi jika bagaimana asuhnya. pengadilan itu Ya, memutuskan. Nah, untuk prosedur penitipannya bagaimana? Untuk prosedur penitipan di sini kan juga ada berkas administrasi yang harus terpenuhi. Ya. Jadi harus menyertakan fotokopi KTP, KK, identitas juga SIM gitu. Terus ini menyertakan foto tampak rumah depan, belakang, samping itu juga wajib. Terus juga surat keterangan tidak mampu bagi yang karena faktor ekonomi. Terus juga surat nikah itu harus wajib. Harus ada surat nikah. Iya, surat nikah. Terus misalnya bercerai juga harus ada surat cerainya. Jadi semuanya serba legal lah, Iya. katakan seperti itu. Ya. Terus juga harus menyertakan 10 nomor keluarga, terus mengisi surat pernyataan sih Pak yang sudah disediakan sama sini. Ya. Kan namanya haji itu kan rentan penyakit ya. Misalnya kalau ada sakit sampai butuh biaya yang mungkin banyak, itu ibunya atau dari sini? Dari sini sih Pak. Dari sini ya. Di samping setiap hari makan, susu, Iya. dan terusnya dari sini, Masya Allah. Nah, kalau sampai ada yang meninggal, pernah enggak? Untuk yang meninggal alhamdulillah belum. Belum ada, mudah-mudahan tidak ya. Ya, mudah-mudahan tidak. Suka dukanya urus ini ya. Untuk suka duka ngurus ini ya Pak ya, ya ini ya, sebenarnya kan karena seneng anak-anak ya, karena seneng anak-anak juga, dan juga karena apa ya, ya mungkin kalau dari saya pribadi kan karena saya juga merasakan kan kehilangan orang tua itu seperti apa gitu. Maksudnya untuk ayah kan udah meninggal sejak kecil gitu, jadi merasakan lah gimana sih rasanya kalau misal tidak diasuh oleh orang tua yang lengkap seperti itu. Nah untuk anak-anak di sini kan juga banyak kan, meskipun mereka menitipkan di sini secara baik-baik, tapi kan
ya lebih baik kan anak tetap ada di orang tuanya gitu bagaimanapun juga. Nah untuk yang apa namanya ya dukanya sih ketika ya melihat anak-anak di sini maksudnya pada sakit terus mungkin pada nangis gitu, terus melihat apa ya rewelnya itu. Jadi kadang ya maksudnya karena kita sebagian pengasuh juga belum menikah semua, belum punya anak semua, ya di sini dilatih untuk sabar gitu loh Pak. Masya Allah. Nah, misalnya orang boleh cari istri yang baik, yang penyabar, ya ambil aja dari sini. Nah kan udah apa terbiasa ngurus anak-anak. Iya. Itu sebuah keterampilan yang tidak sembarangan orang. Nah untuk kunjung itu misalnya ada yang nitip sini terus berkunjung ke sini itu berapa dalam dibatasi tidak lah intinya, atau kapan saja bisa berkunjung untuk nengok anaknya? Untuk orang tua atau bagaimana Pak? Ya. Tua kan nitipkan anaknya di sini, terus kemudian kan kepingin kangen yang namanya fitrah seorang ibu atau bapak itu kan mesti ingin melihat anaknya. Lah itu di sini apakah setiap saat bisa? Untuk penjemukan kami batasin, jadi sebulan sekali itu baru bisa menengok seperti itu. Karena apa? Karena kan misal setiap hari menjenguk pun nanti malah kesannya daycare. Jadi untuk penitipan ya anak gratis kayak gitu. Jadi kami batasin sebulan sekali gitu Pak untuk penjengukannya. Nah kan anak-anak di sini ya, maksudnya biar mondok juga kayak gitu. Nah untuk kalau misalnya ibu atau orang tuanya datang di sini setiap hari, nanti kan ya itu kesannya jadi tempat penitipan. Maksudnya gimana ya, pandangan masyarakat itu malah ya itu orang tua dengan enak maksudnya menitipkan di sini gitu. Secara gratis. Secara gratis. Bisa setiap hari Nengok. nengok. Ya. Kalau lembaga ini sudah berapa tahun berdiri? 10 bulan. 10 bulan baru saja ya. Tapi kok sudah punya gedung bagus. Ini kita ngontrak. Oh ngontrak. Ya, masih ngontrak 1 tahun. Oh belum punya gedung sendiri ya. Nah, berarti mbaknya di sini itu 10 bulan, sudah 10 bulan atau berarti dari awal berdiri. Konsepnya dari siapa ini membuat ini? Iya, sebenarnya tuh karena ini ya Pak ya, ketua yayasan, maksudnya ketua yayasannya itu kan juga melihat berbagai ini ya kasus yang saat ini banyak bayi yang diaborsi, yang dibuang, ditelantarkan seperti itu kan di TV gitu, di berita-berita. Nah kami berinisiatif untuk mendirikan ini. Jadi awal mula juga latar belakang berdirinya ini itu ada ibu-ibu yang datang, ibu-ibu datang terus minta bantuan untuk menitipkan anaknya sementara karena kan ibunya itu kelilit hutang, terus suaminya itu selingkuh, kabur sama ya selingkuhannya, terus membawa kabur motor, terus ninggalin hutang belasan juta. Terus akhirnya ibu-ibu itu nangis datang ke sini minta bantuan. Nah itu nitipin anaknya yang pertama Ajeng. Nah terus anaknya saat ini alhamdulillah udah diambil, jadi usia 6 bulan udah diambil orang tuanya kembali. Oh sudah menemukan apa namanya kehidupan yang normal lah gitu ya. Berarti setiap anak bayi yang dititipkan di sini itu mempunyai cerita sedih ya? Iya. Masya Allah. Ya. Kalau dihitung 10 bulan itu udah berapa bayi itu? 10 bulan sebenarnya udah ini ya 27 bayi karena udah ada yang kembali ke orang tuanya 2. Saat ini sisa 25 bayi. Berarti belum bisa kita lihat ya misalnya kan 5 tahun baru sampai 5 tahun batas maksimal ya itu ya, batas maksimal 5 tahun. Berarti kan usia 3 tahun itu kan bisa diberi pasien itu kan, suruh ngaji itu kan bisa ya.
terus misalnya main-mainan untuk anak-anak Iya. itu juga ada ya sini. Ada. Nah, untuk kegiatan di sini juga alhamdulillah untuk anak-anak di sini meskipun usia dari 0 lahir ya, baru lahir terus sampai saat ini kan paling besar 10 bulan, kami ajarin kegiatan ngaji-ngaji gitu. Di pagi hari kami ajarin doa-doa harian, jadi doa mau minum susu, terus mau tidur. Iya, Itu pengasuh mempraktekkan di depan anak-anak. Jadi kan meskipun anak-anak itu kan belum bisa bicara gitu, tapi kan ini ya anak-anak kan udah punya rangsangan gitu lah, Iya. Pak. Iya, jadi udah bisa mendengar. Jadi Iya. ya biar terbiasa dengan doa-doa bacaan harian gitu. Anak itu kan perasaannya masih lembut Iya. sehingga namanya apa, nyanyian, doa-doa, terus suara-suara yang lembut itu kan berpengaruh kejiwaannya. Saya kira sementara itu Mbak kasih ke ini, nanti ada yang apa ya, kalau mau menitipkan itu kan mungkin menjadi pilihan utama. Ya, makasih. Semoga apa ini rumah anak surga itu bisa berkembang, mendatangkan manfaat untuk umat manusia ini, Ya. dan semoga diberi kesabaran, tabahan. Terima kasih Mbak ya.